الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. Selalu dia minta ada yang baca Quran itu. Baca Quran dulu. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka ini. Amin, Ya. amin, amin. Jadi ini menarik. Di satu sisi dulu-dulu Islam itu dihujat, ya, dihubungkan dengan ajaran-ajaran terorisme. Tapi belakangan ini justru Islam malah dicari. Iya benar. Suara azan malah dicari. Bahkan yang namanya Cordoba di Spanyol itu sudah berapa ratus tahun tidak pernah ada lagi azan. Karena masjidnya sudah dirubah menjadi semacam museum begitu. Sekarang di masa corona ini sudah berkumandang lagi azan di sana. Subhanallah, lagi, subhanallah. Ya. Jadi ada berita baik bahwa walaupun selama ini Islam itu dihujat, dihina gitu ya, tapi pada akhirnya belakangan terkuak kebenaran itu, iya, gitu ya. Masya Allah. Subhanallah. Baik, sepertinya ada pertanyaan ini kepada Indra dari Pak Siswanto Effendi. Nah ini kenal saya, Ustaz. Oh kenal ya? Ya ini ketua kelas saya di kampus. Masya Allah. Pak Siswanto ya. Allah, enggak salah orang ini ya? Enggak salah, Pak. Coba dikirim dulu. Kalau memang Siswanto temannya Indra, kasih ini apa namanya bukti ya. Pastikan bahwa Siswanto ini temannya atau ketua kelasnya Indra dulu. Iya, Pak Siswanto. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana saudara Indra ini bisa mempertahankan iman Islamnya supaya tetap istiqomah? Sebab banyak dari saudara kita yang sudah mu'alaf kembali kepada agama sebelumnya. Nah ini menarik ini. Bagaimana Indra bisa mempertahankan iman Islamnya dengan istiqomah, sementara ada juga 1-2 orang yang tadinya sudah mu'alaf, sudah masuk agama Islam, karena tidak belajar agama Islam malah murtad lagi ke agama sebelumnya. Apa kiat-kiatnya mempertahankan iman Islam itu? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sis. Alhamdulillah. Yang pertama adalah sebentar. Ada penelpon seperti ini. Oh, iya. Ya, tahan dulu. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya coba. Dengan Pak siapa dan di mana? Dari Pak Siswanto. Oh, Pak Siswanto tadi, ya. Ya. Ini benar yang temannya Indra dulu? Iya, kalau saudara Indra. Alhamdulillah. Iya, silakan. Pertanyaannya apa? Oh, Terputus. ya, terputus sepertinya. Oke. Kita tunggu lagi. Mungkin ada gangguan ya. Baik, boleh dilanjutkan tadi pertanyaan Pak Siswanto itu. Pertanyaannya tadi gimana cara istiqomah gitu ya, Zat? Baik, pertanyaannya luar biasa. Jadi karena saya seorang mu'alaf, jadi yang pertama yang saya lakukan untuk istiqomah di agama Islam ini bahwa adalah setiap perintah di Al-Quran dan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, itu harus dicintai, Ustaz. Jadi setiap perkara yang diperintahkan Allah dan Rasul itu pasti baik dan kita harus mencintainya. Allahu Akbar. Kenapa orang banyak yang murtad? Karena mereka nggak mencintai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lingkungan. Jadi lingkungan itu berperan juga di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah Indra kan di pesantren ya. Jadi suasana pesantren, lingkungan pesantren itu satu sama lain menjaga ukhuwah gitu. Sama jadi orang-orang baik lah. Iya, orang baik, orang soleh. Insya Allah kita istiqomah di dalam. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, membatasi sosial media, Ustaz. Membatasi sosial media. Ya, karena di situ banyak berita-berita hoax yang membuat brain host kita dicuci otak kita. Betul. Gitu, Ustaz. Jadi harus punya filter gitu lah ya. Iya, punya warna gitu. Iya, kalau nggak ada filternya nanti nggak ada yang nyaring. Iya, benar. Iya, satu sisi sosmed itu kita perlukan juga untuk sarana dakwah. Iya, benar. Nah, tapi sisi lain memang di balik itu banyak juga tantangan, ya, banyak juga yang hoax, banyak juga yang porno-porno segala macam. Iya. Ya bergantung manusianya lah. Bergantung niat kita mengakses internet, mengakses media itu tujuannya apa gitu ya. Baik. Kalau untuk dakwah, nah seperti kita sekarang ini, alhamdulillah ya kita gunakan sarana teknologi ini buat dakwah gitu ya, manfaat juga, alhamdulillah. Jadi begitu cara mempertahankan iman ya, pergaulan penting ya. Iya benar. Jadi betul kata Rasul itu, al-mar'u ala dini qalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh.
Seseorang itu kata Nabi sangat bergantung kepada agama temannya. Iya. Maka hendaklah kamu memperhatikan kepada siapa kamu berteman. Jadi pengaruh pergaulan itu memang sangat besar sekali. Akankah kita menjadi orang yang istiqomah apa tidak ditentukan dengan pergaulan kita sehari-hari. Begitu ya Indra ya. Yes. Terus masalah tadi mencintai, kita perintah Allah kita cintai gitu ya. Iya. Meninggalkan larangan gitu. Memang dalam Quran itu surat Al-Hasyr Allah katakan begini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya apa saja yang dibawa Rasulmu, apa saja yang disampaikan Rasulmu, apa saja yang dicontohkan Rasulmu, itu pasti baik, maka ambillah. Ambil dan praktekkan. Tetapi sebaliknya, wa manahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Rasulmu, mau itu cocok atau tidak, senang apa tidak, kalau dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Pasti di balik larangan itu ada yang tidak baik bagimu. Nah, jadi setiap perintah, ya berat apa ringan, pasti di balik perintah itu ada kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau larangan, pasti ada mudarat dalam kehidupan kita. Misalnya kita disuruh sholat, iya kan? Nah, kita sholat, manfaatnya apa? Manfaatnya pertama, fisik kita sehat. Iya kan? Dengan melakukan gerakan-gerakan ruku, sujud itu kan sama dengan gerak badan itu. Iya, sehat. Yang kedua, jiwa kita menjadi tenang habis sholat itu. Subhanallah. Begitu juga puasa, sumu tasihu. Puasalah kamu, pasti kamu sehat gitu ya. Iya, benar. Nah, sedangkan larangan, apa saja yang dilarang oleh Rasul itu pasti mengundang kemudaratan dalam hidupmu. Misalnya apa? Kita dilarang berjudi. Memang itu enggak bagus kalau berjudi kan bikin orang gelisah. Iya, benar. Menang tidak berkah, kalah lebih sengsara. Gitu kan? Mana ada orang judi bahagia? Benar. Zina dilarang dalam Islam dan juga dalam agama manapun dilarang. Memang di balik larangan itu enggak baik, namanya zina itu ya bikin kita gelisah dan lain sebagainya. Iya kan? Jadi subhanallah, Indra luar biasa, begitu kiat-kiatnya untuk mempertahankan iman Islamnya supaya bisa istiqomah ya. Tapi yang paling dominan itu lingkungan pergaulannya. Lingkungan baik. Alhamdulillah. Sebentar Indra, ini ada masuk lagi pertanyaan dari Pak Umar Said ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana Kak Indra bisa masuk Islam dan siapa yang mengislamkan? Dan apa inspirasi Kak Indra masuk Islam? Sepertinya Pak Umar Said ini telat ini gabung ya. Telat, iya baru kayaknya. Nah, baru bergabung sepertinya. Tadi Pak Umar, Indra ini sudah cerita bagaimana latar belakang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diislamkan di mana dia, itu di Bengkulu sana. Dan apa inspirasi Indra bisa masuk agama Islam? Tadi dia sudah cerita bahwa sebelumnya Indra ini belajar perbandingan agama, kemudian mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi tidak apa-apa, nanti Pak Umar silakan ditonton ulang lagi siaran ulangannya ya. Kalau diulangi kan tidak enak karena yang terdahulu sudah diceritakan sama beliau ini. Ya, terima kasih Pak Umar Said. Ya. Jadi Pak Umar ini telat. Iya, jadi baru datang kayak baru datang, beliau gabung tidak apa-apa. Tapi nanti insya Allah Pak Umar bisa menyaksikan videonya ya. Iya. Kita baik, ini kita sepertinya sudah berada di penghujung acara kita ini ya, dan ada penelpon sepertinya sudah tidak ada ya, tidak ada lagi penelpon, dan pertanyaan teksnya juga sepertinya sudah tidak ada lagi. Sekarang kita di akhir penghujung acara kita ini. Baik, mungkin ada kalimat penutup yang ingin Indra sampaikan kepada pemirsa ini maupun kepada keluarga ataupun kepada teman-temannya. Silakan Indra sebagai penutup dari testimoni kenapa Indra masuk agama Islam ini. Baik. Sedikit ya Ustaz, terima kasih. Buat siapapun dimanapun yang menganggap Islam itu ajaran sesat maupun mengajari kekerasan, boleh datang ke masjid di dekat rumahnya sendiri, boleh tanya Islam itu seperti apa sebenarnya.
Karena banyak di mayoritas Indonesia maupun di luar negeri di seluruh dunia ini bahwa orang memandang Islam itu hanya sebuah dari pendengaran orang, Ustaz. Iya. Iya, Berita-berita. berita-berita yang enggak jelas gitu, Ustaz. Jadi orang bilang Islam teroris. Ah, enggak, sebenarnya enggak ada. Di Islam jujur enggak ada Islam diajar kekerasan. Iya. Dalilnya sudah saya cari di Al-Quran enggak ada ayat-ayat yang mengandung kekerasan. Indallahil Islam.